kembali lagi dengan podcast kita hari ini, di mana hari ini kita akan membahas isu yang tak ada habisnya, yaitu korupsi. Di sini saya kedatangan dua tamu hebat, yaitu Mbak Nita dan Mbak Cantika. Nah, di sini inilah dua orang hebat yang akan kita wawancarai pada hari ini. Yang pertama ada Mbak Cantika. Halo semuanya, senang bisa bertemu dan bisa hadir di acara hari ini. Nah, yang kedua ada Mbak Nita. Halo semuanya, semoga diskusi kita hari ini bisa membuka mata dan hati. Nah, kita masuk segmen pertama, yaitu apa itu korupsi. Nah, Mbak Cantika, boleh Mbak jelaskan secara sederhana apa itu korupsi? Korupsi itu sebagian dari penyalahgunaan untuk kepribadian diri sendiri. Macam-macam korupsi itu seperti suap, terus merup anggaran, dan ada juga yang pemberian hadiah, termasuk dalam korupsi jika itu dalam jabatan, masa jabatan. Oh, jadi itu bukan soal uang aja ya, Mbak? Betul, itu korupsi bukan hanya sekedar soal uang, tapi juga tentang kepribadian dan kejujuran. Nah, kita masuk segmen kedua, yaitu mengapa korupsi tetap terjadi. Nah, Mbak Nita sebagai aktivis, bagaimana Mbak Nita melihat di lapangan, kenapa masih juga marak terjadi korupsi sampai sekarang? Nah, masalah utamanya ini ada di budaya permisif. Seperti banyak orang yang menganggap wajar cuma sedikit. Ini seperti yang dibilang oleh Mbak Cantika ya. Ini bukan soal uang saja, tapi soal tanggung jawab. Kalau berani menjabat, berani bertanggung jawab, seperti itu. Berarti masalahnya bukan ke sistem saja ya, Mbak ya, tapi juga masalah ketanggung jawab kita. Iya, itu benar. Ini bukan masalah sistem saja, karena sistem itu bisa benar dan bisa salah tergantung penggunaannya. Jadi seperti itu. Intinya ada di tanggung jawab orang yang memegang jabatan tersebut. Baik, kita langsung masuk ke segmen yang ketiga, yaitu apa dampak dari korupsi. Nah, Mbak Cantika, bagaimana dampak untuk masyarakat secara langsung dari korupsi itu? Wah, banyak sekali dampak yang bisa terjadi karena korupsi. Contohnya seperti anggaran jalan yang dipotong, yang dikorupsi, itu bisa mengakibatkan jalan-jalan di sekitar kita itu rusak. Itu dapat merugikan masyarakat sekitar. Dan ada lagi seperti dana pendidikan yang juga dikorupsi, itu bisa mengakibatkan kualitas di sekolah semakin menurun. Dan karena dampak dari korupsi itu bisa mengakibatkan publik masyarakat itu menurun kepercayaannya terhadap pejabat-pejabat lainnya. Benar. Dan jangan lupa korupsi juga bisa membuat kesenjangan ekonomi makin besar di masyarakat. Seperti yang kaya makin mudah membeli akses dan yang miskin makin sulit untuk mendapat layanan seperti itu. Nah, kita masuk segmen yang keempat, yaitu cara mengatasi korupsi. Menurut Mbak Nita, bagaimana untuk generasi muda mencegah korupsi itu? Tentu saja, generasi muda bisa mulai dari hal kecil, seperti jujur, tidak mencontek, tidak mengambil hak orang lain, dan juga generasi muda harus berani menolak uang terima kasih yang tidak semestinya. Tentu saja generasi muda juga bisa mengawasi kebijakan publik lewat media sosial dan juga komunitas. Nah, kalau dari sisi hukumnya, bagaimana menurut Mbak Cantika? Kalau dari sisi hukumnya, penegak hukum itu harus lebih konsisten lagi ke depannya. Dan jika disuruh memberitahu tentang hukuman, kalau menurut saya hukuman untuk orang korupsi itu harus benar-benar diberikan agar yang lebih berat, agar mereka dapat efek jerahnya. Dan untuk masyarakat ke depannya harus lebih, kalau memberikan informasi harus lebih jelas lagi dan lebih detail lagi. Oke, baik. Sebelum podcast kita tutup pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan motivasi dari dua narasumber kita ini. Baik, dari Mbak Nita, bagaimana motivasi untuk generasi muda? Nah, saya akan memberi kata motivasi kepada generasi muda. Perubahan besar bisa dimulai dari keberanian kecil untuk berkata tidak pada korupsi. Nah, silakan untuk narasumber kedua untuk memberikan motivasi untuk generasi muda. Terima kasih. Hukum akan tegak jika kita menegakkannya bersama-sama, mulai dari diri kita sendiri.
Baik, terima kasih untuk Mbak Nita dan Mbak Cantika yang telah berkenan datang untuk mengisi podcast kita pada siang hari ini. Dan untuk pendengar podcast ini dan penonton podcast ini, untuk mengambil hal-hal positif dari podcast yang bertema korupsi ini. Bangsa yang besar lahir dari warga yang berani jujur. Baik, berakhirlah podcast kita pada siang hari ini. Saya Nanda Guspira selaku host pada podcast kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.